not weak. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tema tentang landasan Pancasila, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna filosofis sangat mendalam. Untuk memahami Pancasila secara utuh, kita tidak hanya cukup menghafal 5 silanya, tetapi juga perlu mengkaji dari sisi filsafat yang meliputi 3 aspek utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk kesatuan utuh dalam menjelaskan hakikat, asal, dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sisi ontologi, Pancasila membahas tentang hakikat atau asal keberadaannya sebagai dasar negara. Secara ontologis, Pancasila merupakan sistem filsafat yang bersumber dari kepribadian dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hasil adopsi dari ideologi luar, melainkan tumbuh dan hidup dari adat istiadat, tradisi, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sejak dahulu. Dalam struktur filsafatnya, Pancasila tersusun secara hierarkis dan piramidal, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar moral dan spiritual bagi keempat sila lainnya. Artinya, setiap pelaksanaan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus selalu dijauhi oleh nilai ketuhanan. Secara lebih mendalam, dalam pandangan filsafat Aristoteles, Pancasila dapat dijelaskan melalui 4 sebab, yaitu causa materialis, causa formalis, causa efisien, dan causa finalis. Causa materialis Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang telah hidup di tengah masyarakat Indonesia. Causa formalis adalah bentuk 5 sila yang dirumuskan secara sistematis, dan causa efisien adalah para pendiri bangsa yang merumuskan dan menetapkan Pancasila. Sedangkan causa finalis adalah tujuan akhir Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan beradab. Dengan demikian, secara ontologis, Pancasila memiliki hakikat sebagai sistem filsafat yang berakar dari realitas kehidupan bangsa Indonesia, bersifat terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Selanjutnya kita akan membahas dari segi epistemologi. Pancasila membahas bagaimana pengetahuan tentangnya diperoleh dan dirumuskan. Pancasila lahir melalui proses panjang yang penuh pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Dari hasil musyawarah dan perdebatan yang penuh semangat kebangsaan, akhirnya disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara epistemologis, pengetahuan tentang Pancasila bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, dari nilai-nilai luhur bangsa dan adat istiadat. Yang kedua, dari refleksi filosofis para pendiri bangsa yang memadukan pemikiran barat dan timur. Ketiga, dari pengalaman sejarah perjuangan bangsa. Dan keempat, dari nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses perumusannya, para pendiri bangsa menggunakan beberapa metode. Mereka menggunakan metode historis dengan menggali nilai-nilai yang telah hidup di masyarakat. Yang kedua, ada metode filosofis dengan melakukan refleksi mendalam tentang hakikat manusia dan negara. Yang ketiga, metode dialogis melalui musyawarah berbagai golongan. Serta metode komparatif dengan membandingkan ideologi dunia seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Namun, hasil akhirnya bukanlah tiruan dari ideologi lain, melainkan sintesis yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dari sudut pandang epistemologi,
Pancasila merupakan hasil refleksi intelektual dan pengalaman kolektif bangsa Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar negara dan pandangan hidup bersama. Sementara itu, dari sisi aksiologi, Pancasila membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Secara aksiologis, Pancasila merupakan sistem nilai atau valuation system yang mencakup nilai moral, sosial, politik, dan religius. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman berpikir, tetapi juga menjadi dasar bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila bersumber dari hakikat manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial yang memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dalam berbagai contoh nyata. Misalnya, penegakan hak asasi manusia merupakan wujud dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa karena menghormati martabat setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemberantasan korupsi mencerminkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena menjaga keadilan dan kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan pembangunan nasional yang berkeadilan adalah perwujudan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang mereka bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Melalui pemahaman aksiologis ini, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan sekedar konsep abstrak, melainkan pedoman hidup yang memiliki nilai-nilai universal dan relevan sepanjang masa. Nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, agar tujuan keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki landasan filosofis yang sangat penting, yang dapat dijelaskan melalui 3 aspek utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara keseluruhan, ketiga landasan filsafat ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang Pancasila. Ontologi yang menjelaskan hakikat Pancasila, epistemologi menjelaskan asal-usul dan proses perumusannya, sedangkan aksiologi menjelaskan nilai-nilai dan penerapannya dalam kehidupan. Dengan memahami ketiganya secara mendalam, kita tidak hanya mengenal Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi generasi muda. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bersama-sama menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, diskusi, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, Pancasila akan tetap hidup relevan dan menjadi pedoman utama dalam membangun bangsa yang berkeadilan, beradab, dan sejahtera. Jadi itu adalah akhir pembahasan dari landasan Pancasila, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Aditya pamit undur diri karena kalau maju dia enggak peka. Oh my god! Wow! Jika ada kekurangan saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.